Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihu billadhi huwa khair. Hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya miyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysiral asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abna'i tullab wa banati talibat, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bikulli khairin wa yumnin wa barakah. A'izza'i tullab wa talibat, tahaddathna fi liqa'in sabiqin an ta'rifil qira'ati wal qurra'i, wa tahaddathna aidan an asbab ikhtilafil qira'at wa an taqsimil qira'ati bi'tibari naqiliha. Wal an sanatahaddatsu bimasyiatillahi wa inayati an taqsimil qira'ati min haitsul qabulu war raddu, thumma an dawabil qira'ati as-sahihah, thumma an fawaid ikhtilafil qira'ati as-sahihati. Hadhihi al-mawdu'at ats-tsalatsa insyaallah sanatahaddatsu anha al-yawm. Nas'alullaha at-tawfiqa wan najah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Taqsimul qiraati bi'tibari qabuliha wa raddiha. Klasifikasi atau pembagian qiraat ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya qiraat itu. Qassama as-Suyuti al-qiraati min haitsu qabuluha wa radduha ila sittati anwa'in. Imam Suyuti membagi qiraat ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya menjadi 6 macam. Yang al-awwalu, yang pertama al-mutawatiratu, yaitu qiraah mutawatirah. Apa pengertiannya? Sama dengan pengertian hadis mutawatir ya. Wa huwa ma naqalahu jam'un la yumkinu tawafu'uhum 'alal kadibi, yaitu apa yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mana mereka tidak mungkin sepakat untuk berbohong. La yumkinu tawafu'uhum 'alal kadibi. Tawafu itu artinya ittifaq, sepakat. An mithlihi, dari perawi yang semisalnya, ila muntahahu, hingga akhir sanad. Wa jami'ul qiraati fil mushafil usmani mutawatirah, dan semua qiraat dalam mushaf Utsmani itu mutawatirah. Ats-tsani al-masyhurah, yang kedua adalah al-qiraah al-masyhurah. Wa huwa ma shahha sanaduhu, sanadnya sahih, wa lam yablugh darajat tawaturi, tapi belum mencapai derajat mutawatir. Wa wafaqal arabiyyata, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Wa ahadal masahifal usmaniyata, dan cocok dengan salah satu mushaf Utsmani. Washtahara 'indal qurra, dan masyhur di kalangan para qurra. Misaluhu, contohnya adalah contoh dari qiraah masyhurah tadi. Qara'a Abu Ja'farin, Imam Abu Ja'far membaca ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 51. Beliau membaca asyhadnahum. Asyhadtuhum dibaca oleh Al-Imam Abu Ja'far asyhadnahum bin nuni wal alif, diganti dengan nun dan alif. Wa ma kuntu muttahidal mudillina aduda, ini sama dengan surat Al-Kahfi ayat 51. Ini terusan ayat tadi ya.
ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wa ma kuntu muttahidal mudillina aduda. Bi fathid da'i, dengan menfathah huruf ta. Nah, Imam Abu Ja'far membaca wa ma kunta muttahidal mudillina aduda. Al-thalis, yang ketiga, al-ahadiyah, qiraah ahad. Wa huwa ma sahha sanaduhu, yang sah atau yang sahih sanadnya, wa khalafa ar-rasma awil arabiyyah, tapi tidak sesuai dengan rasam Utsmani atau menyalahi kaidah bahasa Arab. Aw lam yashtahiril ishtihar al-madhkur, atau tidak masyhur di kalangan imam-imam atau di kalangan qurra. Wala yuqra'u bihi, dan yang masuk dalam kategori qiraah ahad ini tidak boleh dibaca di dalam sholat. Min dzalika ma akhrajahul hakim fi mustadrakihi, contohnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca muttaqiina ala rafari fa khudrin wa abqariyyin hisan, dengan menjamakkan kata rafraf. Rafrafun menjadi rafarifa. Ala rafarifa. Kenapa ala rafarifa? Karena ini termasuk isim gharu munsharif, ya, memiliki wazan fawa'ila. Ala rafarifa khudrin wa abqariyyan hisan. Sedangkan qiraah yang mutawatirah, yang biasa kita baca, kita biasanya membaca muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Begitu kan biasanya kita membacanya. Dan contohnya lain, min hadits Abi Hurairah anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a. Dan contohnya yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau pernah membaca fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi dijamakkan qurratun dijamakkan menjadi qurrat. Jadi ada sebuah riwayat bacaan itu membacanya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Biasanya kalau kita membacanya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, mufrad, ya, bentuknya mufrad, tidak jamak. Wa akhraja 'an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Sayyidina Abbas, ini contohnya yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, pernah membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa'i, dengan menfathah huruf fa. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Nah, kita biasanya membacanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Selanjutnya adalah pembagian yang lain. Ar-rabi'u asy-syadatu, yang keempat adalah qiraah yang syadah, wa huwa ma lam yashih sanaduhu, yaitu bacaan yang sanadnya tidak sahih. Wa min dzalika qiraatu, di antaranya contohnya adalah qiraah malaka yaumaddin bi sighatil madhi, dengan sighat fi'il madhi wa nasbi yaum, dan menasabkan yaum, malaka yaumaddin. Kalau biasanya kita membaca maliki yaumiddin, atau ada yang membaca maliki yaumiddin. Kemudian contohnya yang lain, iyyaka yu'badu bibina'ihi lil maf'ul. Biasanya qiraah mutawatirah yang kita baca iyyaka na'budu wa hadan na'u la yuqra'u bihi, dan yang qiraah yang syadah ini juga tidak boleh dibaca dalam sholat.
Al-khamisu al-mawdu'atu. Bacaan yang maudhu'ah, yang apa? Yang palsu. Wa huwa ma sabata annahu laisa lahu aslun, yaitu bacaan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Mithaluhu al-qira'atul mansubatu ila Abi Hanifata zuran. Yaitu bacaan yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah secara dusta. Jadi sebenarnya Imam Abu Hanifah tidak membaca seperti itu, tapi ada sebuah bacaan yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah zuran, secara dusta. Allati jama'aha Abul Fadli Muhammad bin Ja'far al-Khuzai, yang dikumpulkan oleh Imam Abu Fadl Muhammad bin Ja'far al-Khuzai, wa naqalaha anhu Abul Qasim al-Hudali. Kemudian dinukil darinya oleh Abul Qasim al-Hudali. Wa minha, contohnya, di antara contohnya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a bi raf'i lafdil jalalah, dengan merofakkan lafaz jalalah Allahu, wa nasbil ulama, dan menasabkan ulama. Kalau kita biasanya membaca innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, begitu ya. Wa hadhil qira'atu batilatun la yuqra'u biha, dan versi bacaan semacam ini adalah batil yang tidak boleh dibaca karena dia bacaan palsu, tidak ada dasarnya sama sekali. As-sadisu, yang keenam, al-mudrajatu, yaitu mudrajah, al-qira'ah al-mudrajah. Wa hiya ma yusbihu hadits al-mudraji. Ini seperti atau mirip dengan hadis mudraj. Hadis mudraj itu apa? Perkataan seorang perawi yang ditambahkan ke dalam sebuah redaksi sebuah hadis. Jadi perkataan yang bukan dari Rasulullah disisipkan, mudraj kan sisipan, disisipkan oleh seorang perawi ke dalam matan sebuah hadis. Nah, qiraah mudrajah itu seperti itu. Wa yuradu bihi az-ziyadatu ala wajhi tafsir. Yang dimaksud dengan qiraah mudrajah adalah ziyadah, tambahan, ala wajhi tafsir, yang itu merupakan penjelasan, sebagai penjelasan, sebagai tafsir. Ka qiraat Ibnu Abbas, seperti qiraahnya Ibnu Abbas, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Ditambahi fi mawasimil haji. Tidak ada dosa bagi kalian an tabtaghu fadlan, untuk mencari rezeki, min rabbikum, dari Tuhan kalian, fi mawasimil haji, pada musim haji. Di berdagang misalnya, melakukan praktek jual beli pada musim haji itu tidak dilarang. Nah, fi mawasimil haji ini merupakan penjelasan, merupakan tafsir, bukan merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an. Wa qira'atu Sa'd bin Abi Waqqas wa lahu akhun aw ukhtun min ummin. Ada biziyadati lafdin min ummin, ada tambahan min ummin. Artinya, siapakah yang dimaksud dengan akhun au ukhtun tadi? Adalah yang saudara atau saudari yang seibu. Wa hadan nau'u la yuqra'u bihi, dan qiraah mudrajah ini juga tidak boleh dibaca di dalam sholat. Hadhihi al-qiraat, anwa'ul qiraat min haitsu qabuliha wa raddiha. Pembagian versi bacaan Al-Qur'an ditinjau dari segi diterima atau tidak diterimanya bacaan itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Na'til ana ila dhawabitil qira'atis shahihah. Sekarang adalah tentang ketentuan atau syarat-syarat qiraah shahihah. Apa itu ketentuan atau syarat-syarat qiraah shahihah? Ada 3. An tuwafiqal lughatal arabiyyata biwajhin minal wujuh.
sesuai dengan kaidah bahasa Arab, meskipun hanya dengan satu sisi saja. Kemudian yang kedua, antuwafiqa ahadal masahifil usmaniyati, sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, tahqiqan, baik itu persis, sama persis, atau ihtimalan, atau ihtimalan ini artinya takdiran, kira-kira, jadi ditakdirkan, tidak sama persis tapi dikira-kirakan itu sama. Contohnya qauluhu maliki yaumiddin, contohnya adalah maliki yaumiddin fa innahu kutiba fil jami'i bila alifin, bahwasanya lafaz maliki dalam semua mushaf Utsmani kutiba fil jami'i bila alifin, ditulis tanpa alif. Karena sebagaimana kita ketahui pada zaman Utsman itu belum ada tanda baca yang seperti sekarang ya, belum ada titik, belum ada sakel. Fa qira'atul hadfi tuwafiquhu tahqiqan, maka bacaan yang menghapus alif maka itu sama persis, tuwafiquhu tahqiqan, menyamai dengan persis, tahqiqan itu yang dimaksud dengan muwafaqahnya tahqiqiyah, sama persis. Wa qira'atul alifi tuwafiquhu takdiran, sedangkan yang membaca ada alifnya itu tuwafiquhu sama tapi takdiran secara kira-kira, ditakdirkan itu sama. Kan ada yang membaca maliki yaumiddin, terus ada yang membaca maliki yaumiddin. Itulah yang dimaksud tadi, harus sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, baik itu sama persis atau ihtimalan, takdiran, dikira-kira. Tsalisan an takuna sahihatal isnadi, harus bersanad sahih. Jadi di antara syaratnya, syarat yang terakhir adalah harus memiliki sanad yang sahih. Inilah ketentuan atau syarat-syarat sebuah qiraah itu dikatakan qiraah shahihah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Na'til ana ila akhiril mabhasi wa huwa fawaid ikhtilafil qiraati as-sahihati, manfaat dari adanya berbagai macam versi bacaan Al-Quran yang sahihah. Apa manfaatnya dari ikhtilaful qiraat as-sahihah? Yang pertama, ad-dilalatu ala siyanati kitabillahi wa hifdhihi, menunjukkan bahwa Allah menjaga dan memelihara Al-Quran minat tabdili wa tahrif, dari penyelewengan atau dari digonta-ganti. Ma'akaunihi ala hadal aujuhi al-kathirah, meskipun qiraatnya qiraat sahihahnya dalam berbagai macam versi. Tsaniyan at-takhfifu 'anil ummati wa tasyilul qiraati 'alaiha, memudahkan, meringankan untuk umat Islam membacanya. Jadi setiap qabilah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, min babi taisirihi sallallahu alaihi wasallam, annahu yajuzu likulli qabilatin ay yaqra'al qur'ana bilughatihi. Setiap qabilah, setiap suku bangsa diperbolehkan membaca Al-Quran sesuai dengan bahasanya. Kemudian i'jazul Qur'ani fi ijazihi, itu menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran dalam redaksinya yang ijaz, yang ringkas. Haitsu tadullu kullu qira'atin ala hukmin syar'iyyin, di mana setiap qiraah menunjukkan satu hukum syar'i
satu hukum syariat duna takarruril lafzi, tanpa harus mengulang lafaz. Qiraah seperti bacaan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini bin nasbi wal khafdi. Nah, ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini ini ada dua versi. Bin nasbi wal khafdi. Ada bacaan yang dengan nasab wa arjulakum, ada yang bil khafdi wa arjulikum. Bin nasbi wal khafdi dibaca dengan nasab dan jar, fi arjulikum dalam kalimat arjulikum. Fa fi qira'atin nasbi dalam bacaan yang menasabkan, yang nasab, jadi wa arjulakum bayanun li hukmi waslir rajul, adalah menjelaskan hukum membasuh kaki. Jadi kaki di sini dihapus karena dia dimaktufkan dengan faghsilu wujuhakum haitsu yakunul atfu ala maghsulin. Karena kata arjulakum ini diatofkan kepada maghsulin, anggota badan, anggota wudu yang dibasuh, wa huwal wujuhu, yaitu muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kata arjulakum ini dimaktufkan kepada wujuhakum, yaitu anggota badan yang atau anggota wudu yang maghsul. Yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Jadi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dibaca wa arjulakum. Wa qira'atul jarri bayanun li hukmil mashi 'alal khuffaini. Sedangkan qiraah dengan kasrah itu menjelaskan hukum mengusap khuffaini, mengusap dua sepatu, dua khuf. Jadi kalau dalam mashul khuffaini itu tidak dibasuh, tapi dengan diusap. Cukup dengan diusap saja. Jadi misalnya ada suatu kondisi yang mengharuskan dia tidak mencopot sepatu atau khuf tadi, dia cukup membasuh saja. Itu di mana disimpulkan dari bacaan wa arjulikum tadi. Jadi dengan qiraah yang jar ini wa arjulikum diatofkan kepada al-mamsuh, diatofkan kepada mamsuh. Apa yang diusap yaitu ar-ru'us, kepala. Ainda wujudi ma yaktadhihi, ketika ada keadaan yang mengharuskan mengusap khuf, usap khuf. Haitsu yakunul atfu ala mamsuhin, karena diatofkan kepada mamsuhin, anggota wudu yang diusap. Wa huwa ru'usu, yaitu ru'us. Jadi bacanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dengan adanya dua ragam versi bacaan ini, ada dua hukum yang diperoleh, yaitu bahwa dalam yang qiraah dengan wa arjulakum itu bahwa kaki di situ adalah dibasuh, tidak diusap, karena dia ataf kepada al-maghsul wa huwal wujuh, kepada yang dibasuh yaitu muka. Kemudian hukum yang kedua adalah bahwa dalam masalah khuf itu tidak dibasuh tapi diusap, cukup dengan diusap saja, karena itu diatofkan kepada al-mamsuh, yaitu anggota wudu yang diusap, yaitu kepala. Maka dalam kajian fikih babnya ya al-mashu 'alal khuffain, bukan al-ghuslu 'alal khuffaini. Hada wallahu a'lamu bis-shawab. Abna'it thullab, faedah atau manfaat dari beragamnya versi bacaan Al-Quran yang lain adalah bayanu ma yuhtamalu ayyakuna mujmal, menjelaskan sesuatu yang mujmal, yang belum jelas, yang muhtamil, yang mengandung multi tafsir. Ka qiraati yadhurna, seperti bacaan
yadhurna fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Nah, kalimat yadhurna ini mempunyai dua versi. Quri'a bitasydidi. Versi yang pertama adalah dibaca dengan tasdid. Jadi membacanya yatahurna. Wa tahfifi. Yang kedua, versi yang kedua tanpa tasdid. Ini seperti bacaan kita. Yadhurna. Fa qira'atu tasydidi mubayyinatun li ma'na qira'ati takhfifi 'inda al-jumhur. Nah, menurut jumhur ulama bahwa bacaan yang dengan tasdid yatahurna itu menjelaskan makna dari bacaan yang tanpa tasdid. Fal haidu la yahillu watuha li zawjiha bituhri minal haid. Seorang wanita yang haid itu tidak bisa dijima oleh suaminya hanya dengan berhenti dari haid. Hanya dengan darahnya sudah tidak mengalir, itu tidak serta-merta kemudian suami boleh menjimaknya. Ai binqita'id dami, yaitu dengan terputusnya darah. Gitu. Nah, kalau kita membaca atau menyimpulkan dari yadhurna, ini harusnya pemahamannya adalah seorang istri itu boleh yang haid itu boleh dijimak oleh suaminya setelah darahnya berhenti mengalir. Jadi tanpa harus mandi itu sudah boleh dijimak. Ini kesimpulan dari yang bacaan tanpa tasdid yadhurna. Tapi para ulama berpendapat seorang wanita yang haid boleh dijima oleh suaminya setelah dia berhenti dari haid dan mandi besar dari haid. Nah, itu mereka menyimpulkan dari bacaan yang dengan tasdid yatahurna. Ai binqita'id dami, yaitu dengan berhentinya darah. Hatta tatatahhar bil ma'i ai bil igtisali, sampai dia bersuci dengan air, artinya mandi. Jadi dari munculnya dua versi bacaan yadhurna ini bisa ditarik kesimpulan sebuah hukum, yaitu bahwa seorang wanita yang haid itu boleh dijima oleh suaminya sampai dia berhenti darahnya dan mandi. Nah, dari mana para ulama menyimpulkan? Dari versi bacaan yang lain tadi yang dengan tasdid itu. Karena kalau hanya melihat dari bacaan yang takhfif yang tanpa tasdid itu, seharusnya seorang wanita yang haid itu sudah boleh dijima oleh suaminya setelah dia darahnya berhenti mengalir. Jadi sebelum mandi sudah boleh dijima. Tapi kan para fuqaha berpendapat bahwa dia harus mandi dulu setelah darahnya berhenti mengalir. Daf'u tawahumi ma laisa muradan, menghilangkan dugaan atau persangkaan yang salah yang mana itu tidak dikehendaki, bukan yang menjadi maksud. Kakiraati famdu ila dzikrillah, seperti ada qiraah famdu ila dzikrillah. Kalau kita biasanya fas'au ila dzikrillah membacanya. Fa innaha tubayyinu annal murada bi qiraati fas'au mujaratu dhihabi lal masyi as-sari'i fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, bacaan famdu ila dzikrillah itu tubayyin, menjelaskan annal murada, bahwasanya yang dikehendaki dari lafaz Allah, dari
firman Allah fas'au adalah mujarradud dhihab, pergi. Pergi, la masyu, la mujarradud dhihab, la masyu syari, bukan berjalan cepat. Jadi kalau dari segi lafadz mungkin as-sa'yu itu artinya adalah al-masyu asyari, berjalan dengan cepat. Tapi itu tidak dikehendaki. Yang dikehendaki adalah ya pergi biasa saja. Pergi biasa saja, bukan berjalan cepat. Mujarradud dhihab, pergi begitu saja. Bukan al-masyu asyari, berjalan dengan cepat. Nah, yang menjelaskan adalah qiraah yang lain, yaitu famdu ila dzikrillah. Wa qiraatu wasyariqu wasyariqatu faqta'u aymanahuma. Ada sebuah qiraah itu wasyariqu wasyariqatu faqta'u aymanahuma. Biasanya kalau kita membaca asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, badalan min aydiyahuma, sebagai ganti dari aydiyahuma. Kalau kita biasanya membaca faqta'u aydiyahuma faqad bayyanat ma yuqta. Qiraah yang aymanahuma ini menjelaskan apa yang dipotong dulu. Aiman itu maksudnya berarti tangan kanan dulu yang dipotong. Kalau aydiyahuma ini kan belum jelas mana yang dulu yang dipotong. Tangan kanan dulu apa? Tangan kiri dulu. Nah, ternyata dalam hadis pun yang dipotong adalah tangan kanan dulu. Nah, dan ada qiraah yang lain yang berbunyi faqta'u aymanahuma, potonglah tangan kanannya. Wa qira'atu walahu akhun aw ukhtun min ummin falikulli wahidin minhuma sudus faqad bayyanat anal murada al-ikhwah al-um. Dan ada bacaan yang berbunyi walahu akhun aw ukhtun min ummin. Jadi ada penjelasan min ummin ini. Yang dimaksud dengan saudara di situ adalah saudara seibu. Walidha qala al ulama, oleh karena itu para ulama berkata biikhtilafil qiraati yadharul ikhtilafu fil ahkam. Dengan berbagai macam munculnya berbagai macam qiraat itu, maka akan muncul berbagai macam perbedaan dalam hukum. Biikhtilafil qiraati yadharul ikhtilafu fil ahkam. Jadi munculnya atau adanya berbagai macam versi qiraah, versi bacaan Al-Quran itu memicu munculnya berbagai macam hukum syariat yang berbeda. Hada wallahu a'lamu bis-shawab wa ila liqa'in akhar astaudi'ukumullah wassalamu alaikum warahmatullahi